Keamanan IoT medis, IoMT, yang rentan hacking. Halo, perkenalkan, nama saya Gideon Weli Putra dengan NIM 241313007. Pada kesempatan ini, saya akan membahas isu etika yang sangat penting dalam dunia teknologi kesehatan, yaitu keamanan IoT medis atau Internet of Medical Things yang rentan terhadap hacking. Saya memilih isu ini karena saat ini semakin banyak perangkat medis terhubung ke internet, seperti monitor pasien, pacemaker, infus pump otomatis, ventilator, dan berbagai sistem rumah sakit. Jika keamanan perangkat ini lemah, risiko serangan hacker bisa membahayakan keselamatan pasien. Karena itu, saya merasa topik ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi tenaga elektromedis masa depan. 2. Penjelasan isu etis. Isu etis utama pada keamanan IoMT adalah risiko peretasan atau manipulasi perangkat medis yang terhubung ke internet. Inti masalahnya bukan hanya kerusakan alat, tetapi ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia dan kerahasiaan data pasien. Isu ini muncul karena semakin banyak rumah sakit beralih ke sistem digital dan perangkat medis pintar. Namun, tidak semua perangkat dilengkapi sistem keamanan yang kuat. Banyak alat dibuat hanya fokus pada fungsi klinis, bukan keamanan jaringan. Akibatnya, hacker dapat mengakses perangkat, mengubah pengaturan, atau mencuri data pasien. Hubungannya dengan teknologi elektromedis adalah bahwa teknisi elektromedis bertanggung jawab terhadap instalasi, perawatan, pengujian keselamatan, dan memastikan perangkat bekerja dengan aman dan sesuai standar. Jadi, pemahaman tentang keamanan IoMT menjadi bagian penting dari profesionalitas seorang elektromedis. 3. Contoh kasus nyata atau hipotetis. Contoh kasus nyata terjadi pada tahun 2017, ketika seorang peneliti keamanan berhasil meretas pacemaker buatan St. Jude Medical, menunjukkan bahwa perangkat tersebut bisa dimatikan atau diatur ulang dari jarak jauh, dan hal itu dapat membahayakan pasien pemakai alat tersebut. Dalam skenario hipotetis lainnya di rumah sakit, misalnya, sistem infus pump otomatis yang mengatur dosis obat tersambung ke jaringan rumah sakit. Jika hacker masuk dan mengubah setting dosis menjadi lebih tinggi, pasien bisa overdosis dan mengalami kondisi gawat darurat. Yang terdampak bukan hanya pasien, tetapi juga rumah sakit yang bisa kehilangan kepercayaan publik, serta tenaga kesehatan dan elektromedis yang mendapat tekanan karena dianggap lalai. 4. Analisis etis. Dilema etis yang muncul adalah antara kemajuan teknologi dan keselamatan pasien. Teknologi IoMT mempercepat perawatan dan meningkatkan efisiensi. Tetapi jika keamanannya lemah, maka justru membahayakan nyawa manusia. Siapa yang bertanggung jawab? 1. Produsen perangkat medis harus memastikan perangkat memiliki sistem keamanan kuat. 2. Rumah sakit harus menyediakan jaringan aman dan prosedur proteksi. 3. Teknisi elektromedis bertanggung jawab melakukan pengujian, monitoring, dan memastikan perangkat bekerja aman. 4. Pemerintah membuat regulasi dan standar keamanan perangkat medis. Dampaknya jika dilewatkan: kehilangan nyawa, pelanggaran etika profesi, kerugian finansial, dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan. 5. Solusi atau rekomendasi. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan keamanan perangkat dan firmware update rutin. Produsen harus menyediakan enkripsi dan patch keamanan berkala. Audit dan pengujian berkala untuk sistem IoMT. Rumah sakit harus melakukan pengecekan kerentanan secara periodik.
pelatihan keamanan siber bagi tenaga elektromedis dan operator medis. Teknisi harus memahami jaringan, sistem proteksi, dan SOP ketika terjadi cyber attack. Membuat SOP keamanan perangkat medis berbasis jaringan. Akses login harus dibatasi. Password standar harus diganti. Tidak semua perangkat boleh terhubung bebas ke internet. Edukasi pasien dan tenaga kesehatan terkait risiko keamanan data, agar semua pihak sadar dan berhati-hati dalam penggunaan teknologi medis. Penutup. Sebagai kesimpulan, keamanan IoT medis adalah isu etika yang sangat penting, karena kegagalan keamanan bukan hanya menyebabkan kerusakan alat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pasien. Teknologi yang maju harus tetap menempatkan manusia sebagai prioritas utama. Demikian analisis saya terkait isu etis ini. Terima kasih.